Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang masih menyimak Salawat Channel, izinkanlah kami untuk melanjutkan kembali bagian tentang silaturahmi ruhani yang kemarin bacakan. Kita akan lanjut lagi, menyambung lagi pada bagian silaturahmi yang selanjutnya. Pada bagian akhir surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menceritakan hamba-hambanya yang beruntung pada hari kiamat nanti karena mereka diberi anugerah untuk masuk surga beserta orang tua, istri, keluarga dan keturunannya. Al-Quran melukiskannya dengan indah ketika mereka datang dengan rombongan keluarga yang menuju surga. Para malaikat memberikan sambutan khusus pada mereka seraya mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamatlah bagi kalian semua lantaran kalian bersabar dahulu. Inilah tempat kembali yang paling indah bagi kalian. Mereka masuk surga bersama seluruh keluarganya seperti melakukan reuni pada hari akhirat. Reuni yang mereka adakan melintasi ruang dan waktu. Reuni yang sering kita adakan di dunia adalah reuni yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita hanya dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang berada dalam satu tempat yang tidak berjauhan dan dalam satu zaman dengan kita. Kita tak pernah bisa mengadakan silaturahmi dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau keturunan kita yang belum lahir. Tetapi nanti hari akhirat ada orang yang bisa melakukan reuni kembali dengan seluruh keluarganya, baik dengan yang sebelum maupun yang dengan sesudah mereka. Al-Quran menyebutnya abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, generasi terdahulu, generasi yang sejaman, dan generasi terkemudian. Ar-Ra'd ayat 23. Siapa gerangan orang yang beruntung bisa mengadakan silaturahmi pada hari akhirat bersama seluruh keluarganya? Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan bahwa salah satu tanda orang yang beruntung di hari kiamat atau di hari akhirat adalah salah satu tanda orang yang beruntung di hari akhirat adalah orang yang di dunianya senang menyambungkan silaturahmi. Jadi yang beruntung di akhirat adalah orang yang senantiasa menyambungkan silaturahmi. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusalla. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Ar-Ra'd ayat 21. Karena di dunia mereka senang menyambungkan tali kekeluargaan, maka Allah sambungkan tali kekeluargaan mereka nanti pada hari akhir. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Akulah yang maha pengasih, akulah yang menciptakan tali kekeluargaan, dan aku berikan nama pada kekeluargaan dengan namaku sendiri. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memutuskan kekeluargaan, akan aku putuskan hubunganku dengan dia. Dan barang siapa yang menyambungkan tali kekeluargaan, aku pun akan mengukuhkan tali kekeluargaannya nanti. Itulah salah satu akhlak orang yang beruntung dapat dipertemukan kembali dengan keluarga pada hari akhirat nanti. Orang ini pun melakukan silaturahmi bukan di sembarang tempat, melainkan di tempat yang paling baik. Panikma uqbaddar. Tempat yang paling baik adalah surga Aden. Yang menyebabkan mereka dapat berkumpul kembali adalah karena mereka senang menyambungkan tali kekeluargaan. Lalu dengan siapa saja kita harusnya menyambungkan tali silaturahmi itu? Menurut Al-Quran, kita harus bersilaturahmi dengan al-qurba, keluarga yang dekat. Keluarga yang dihubungkan dengan kita melalui pertalian rahim. Dalam bahasa Arab, rahim berarti womb. Dalam bahasa Inggris, yang berarti organ wanita yang menyimpan kita sebelum kita lahir. Karena itu, keluarga disebut ar-rahim dan bentuk jamaknya arham. Sebuah keluarga dipertalikan lewat hubungan darah dan melalui rahim yang sama. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling memohon dan peliharalah silaturahmi. Al-An-Nisa ayat 1. Di dalam ayat yang sering kita dengar, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara.
Maka damaikanlah pertentangan di antara kamu dan bertakwalah kepada Allah. Perintah takwa selalu digandengkan dengan perintah menyambungkan silaturahmi. Surat Ar-Ra'd ayat 21 pun menyebutkan bahwa orang yang beruntung bisa bergabung di akhirat bersama seluruh keluarganya itu adalah orang yang yahsyauna rabbahum, yang bertakwa kepada Tuhannya. Takwa dan silaturahmi selalu digandengkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Artinya, kalau orang itu bertakwa kepada Allah, tentu dia akan menyambungkan silaturahmi. Dan kalau dia tidak takwa kepada Allah, tentu dia tidak akan memutuskan silaturahmi. Surah Muhammad ayat 22 menyebutkan, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan kekeluargaan. Perintah silaturahmi tidak hanya ditujukan kepada makhluk-makhluk di alam nasut, tapi juga ditujukan kepada makhluk-makhluk di alam malakut. Dan itulah silaturahmi yang lebih hakiki. Silaturahmi di antara ruh kita dengan ruh kaum mukminin. Di alam nasut secara fisik orang bisa saja bersilaturahmi dengan orang lain, tetapi ruhnya tidak. Kita mengadakan halal bihalal di antara kita seraya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, tetapi dalam hati kita masih tersimpan dendam dan tidak mau memaafkan. Padahal dalam bahasa Arab, kata maaf itu berarti penghapusan. Orang seling bersilaturahmi di alam nasut, tetapi di alam malakut mereka tidak ikut bersilaturahmi. Boleh jadi ada orang-orang yang tidak pernah berjumpa secara fisikal, tetapi di antara mereka telah ada jalinan silaturahmi yang sangat erat, seperti sudah dipertalikan jauh sebelumnya. Di kalangan para psikolog, ada fenomena yang disebut deja vu. Itu suatu gejala peristiwa yang rasanya pernah dialami padahal tidak pernah dialami. Seperti kita berjumpa dengan seseorang untuk pertama kali, tapi kita merasa telah akrab dengan orang itu. Berdasarkan teori deja vu, hal itu menjadi karena ruh-ruh mereka pernah melakukan silaturahmi di alam malam. Ketika kita salat tahajud, kita dianjurkan untuk memohonkan ampunan bagi diri kita, orang tua, serta 40 orang yang kita kenal. Nama-nama mereka harus disebut satu persatu pada rakaat terakhir salat witir sebelum membaca kunut dan istighfar. Untuk apa kunut dan istighfar bagi orang-orang yang namanya kita itu sebut? Tiada lain untuk menyambungkan silaturahim ruhaniyah antara kita dan orang tua dan orang-orang yang kita kenal. Kita pun dianjurkan untuk menggabungkan ruh kita dengan ruh kaum muslim pada setiap sholat. Dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 43, disebutkan, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Hendaknya kamu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan ruku bersama orang-orang yang melakukan ruku. Menurut Muqatil dalam tafsir Dur al-Mansur, yang dimaksud dengan warka'u ma'ar raki'in itu bukan hanya berarti hendaknya kamu salat berjamaah, tetapi juga berarti hendaknya kamu bergabung dengan orang-orang yang ruku. Hubungkan ruh kamu bersama orang-orang yang ruku, baik yang masih hidup maupun yang mati. Dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan gabungkanlah diri kamu beserta orang-orang yang benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.